Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Feryanda dengan nomor NPM 2023001005. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang gas untuk kemasan atau packing gas dengan dosen pengampu Ibu Sriwijayanti MSI, mata kuliah Kimia Bahan Pangan. Daftar isinya, yang pertama, apa itu gas kemasan, yang kedua, kenapa makanan bisa busuk, yang ketiga, jenis gasnya, yaitu nitrogen N2, jenis gas karbon dioksida CO2, jenis gas oksigen O2, jenis gas argon dan lainnya. Yang ketujuh, cara gas dimasukkan kemasan. Yang kedelapan, gas pada produksi daging dan ikan. Yang kesembilan, gas pada buah dan snack. Dan ke-10, keamanan dan aturan gas pangan. Apa itu gas kemasan? Gas kemasan adalah gas yang dimasukkan ke dalam kemasan makanan untuk menggantikan udara biasa dengan tujuan membuat makanan tahan lebih lama dan tetap berkualitas baik. Ada 3 jenis gas yang paling sering dipakai, yaitu yang pertama nitrogen atau N2. Gas paling banyak dipakai, aman, tidak berbau, mendorong oksigen keluar dari kemasan. Yang kedua, karbon dioksida atau CO2, bisa menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur secara alami. Yang ketiga, oksigen atau O2, biasanya dikurangi, tapi kadang sengaja dipakai untuk produk tertentu seperti daging segar. Kenapa makanan bisa cepat busuk? Ada 3 jenis faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, bakteri dan jamur. Yang kedua, oksidasi atau reaksi dengan O2. Dan yang ketiga, respirasi buah dan sayur. Solusinya, kurangi atau ganti udara di kemasan. Karena bakteri, oksidasi, dan respirasi sebuah butuh oksigen. Kalau oksigen di dalam kemasan dikurangi atau diganti gas lain, seperti N2 atau CO2, maka ketiga musuh ini bisa diperlambat. Inilah ide dasar dibalik teknologi gas dalam kemasan. Yang pertama, nitrogen atau N2 tidak berbau, tidak berasa, dan aman jika tertelan. Mendorong oksigen keluar dari dalam kemasan, tidak bereaksi dengan makanan, gas inert atau lembab, harganya lebih murah dan mudah didapat dalam jumlah besar. Biasanya dipakai untuk keripik dan snack sebagai bantal atau pelindung, pasta dan mie, cegah serangga atau oksidasi, kopi dan teh, menjaga aroma tetap wangi, susu bubuk, cegah gumpalan atau ketengikan. Yang kedua, yaitu ada karbon dioksida atau CO2, pembunuh alami bakteri. Bisa menghambat pertumbuhan banyak jenis bakteri, membuat lingkungan di dalam kemasan jadi asam bagi bakteri, sering dicampur dengan N2 supaya kemasan tidak kempes, dipakai dengan kadar berbeda tergantung jenis makanannya. Biasanya dipakai untuk roti dan kue, untuk cegah jamur tumbuh, ikan segar untuk menghambat bakteri pembusukan ikan, daging dan ayam untuk perlambat pembusukan, dan keju untuk cegah kapang dan ragi. Selanjutnya ada oksigen atau O2. Oksigen ini unik, biasanya jadi musuh dan tapi kadang sengaja dipakai. Kalau oksigen terlalu banyak membuat lemak menjadi tengik, mengubah warna menjadi makanan menjadi kusam, bakteri yang butuh udara bisa tumbuh, vitamin C atau E bisa rusak lebih cepat, buah dan sayur lebih cepat matang atau busuk. Kalau sengaja dipakai biasanya pada daging sayur segar, jaga warna merah cegah tetap menarik, pada buah-buahan biasanya respirasi tetap berjalan secukupnya, mencegah kondisi oksigen total yang berisiko. Selanjutnya ada argon dan gas lainnya. Argon itu mirip nitrogen, tetapi sedikit lebih berat, sangat jarang bereaksi dengan apapun, dipakai untuk produk premium seperti anggur, harganya lebih mahal dari nitrogen. Ya, selanjutnya ada O2SCP atau penyerap oksigen, bukan gas tapi kantong kecil penyerap O2. Ditaruh di dalam kemasan, menyerap sisa oksigen, sering dipakai bareng gas N2 atau CO2, membuat kemasan menjadi hampir 0% oksigen. Selanjutnya ada karbon monoksida, biasanya dipakai sangat terbatas untuk warna daging, hanya legal di beberapa negara, di Indonesia dan EU penggunaannya dibatasi ketat, bukan gas yang umum dipakai seluas. Berapa persen gas yang harus dipakai? Setiap makanan memiliki resep yang tersendiri, seperti daging segar, yaitu O2-nya 60-80%, CO2-nya 20-30%, N2-nya untuk 0-10%.
Manfaatnya itu warna merah cerah terjaga. Adapun daging ayam, ikan segar, sayur dan buah, roti kue, keju, kopi bubuk dan lain-lain bisa dibaca. Selanjutnya, bagaimana gas dimasukkan ke dalam kemasannya? Yang pertama, makanan dimasukkan ke dalam kemasan, udara biasa disedot atau dikeluarkan, gas khusus diinjeksi dimasukkan. Selanjutnya, kemasan ditutup rapat dan selanjutnya siap dijual makanan lebih awet. Pentingnya, gas flusing adalah proses menyiram atau mengalirkan gas khusus ke dalam kemasan sebelum disegel untuk mendorong keluar udara yang biasa ada di dalamnya. Metode lainnya itu gas flusing biasa, gas dialirkan langsung sambil udara didorong keluar, cara paling umum dan paling cepat dipakai di pabrik. Selanjutnya itu ada vakum atau ditambah isi gas, kemasan di vakum udara, kemasan di vakum dulu, udara disedot habis, baru diisi gas. Hasilnya lebih baik, lebih bersih, oksigen sisa sangat sedikit. Nah, selanjutnya itu kemasan juga harus tepat, bukan sembarangan. Contohnya seperti plastik biasa atau PE atau PP. Mudah ditembus udara. Untuk sayur dan buah butuh sedikit udara masuk. Plastik tebal berlapis sulit ditembus udara. Daging dan ikan butuh gas terjaga ketat. Aluminium foil hampir tidak bisa ditembus. Kopi, snack premium, makanan ringan. Kesimpulannya, makin rapat bahan kemasan, makin lama gas bisa bertahan, makin awet juga makanannya. Ini contoh untuk produk pangannya seperti daging sapi, itu manfaatnya yaitu jaga warna merah cerah, hambat bakteri. Adapun ikan segar, sayuran daun, daging ayam, buah lunak, roti dan bakteri. Ini contoh pada minuman. Gas pada minuman kopi yaitu kopi dan teh. Gas yang biasanya dipakai yaitu nitrogen atau N2 100%. Kopi yang baru di roasting masih melepas CO2 alami. Karena itu kopi punya katup satu arah one way valve. Katup ini membiarkan CO2 masuk mencegah O2 masuk dan N2 menjaga minyak aromatik kopi agar tidak rusak. Hasilnya kopi tetap wangi berbulan-bulan. Untuk minuman berkarbonasi, gas yang biasa dipakai yaitu karbon dioksida atau CO2. CO2 dilarutkan ke dalam minuman bertekanan tinggi. Saat dibuka, tekanan turun, gelembung muncul. Selain rasa yang segar, CO2 juga membantu awetkan minuman. N2 juga dipakai pada nitron, minuman untuk tekstur creamy. Kemasan harus kuat menahan tekanan gas di dalamnya. Ini selanjutnya itu ada keamanan dan aturan gas pangan. Gas pangan dipakai dalam kemasan pangan tidak sembarangan, karena memang ada peraturannya. Contohnya ada peraturan BPOM RI, peraturan BPOM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan. Gas harus food grade murni dan bebas kontaminasi. Kemasan wajib aman untuk bersentuhan dengan tangan. Adapun yang wajib diperhatikan pabrik, gas harus food grade juga sama, bukan gas industri biasa. Kemasan harus disegel rapat agar gas tidak bocor. Kondisi menyimpan suhu harus tetap terjaga. Ada standar internasional. Resiko jika tidak sesuai dengan gas, nanti gas tidak food grade bisa mencemari makanan. Kemasan bocor membuat gas pelindung jadi sia-sia. Oksigen sisa berlebihan bisa bikin makanan tetap rusak. Bagaimana prosesnya di pabrik? Yang pertama, bersihkan dulu produknya. Produk diperiksa dan dibersihkan sebelum dikemas untuk mengurangi bakteri awal. Selanjutnya, siapkan kemasan. Pilih bahan kemasan yang sesuai supaya gas tidak bocor keluar. Yang ketiga, masukkan produk. Produk dimasukkan ke dalam kemasan secara higienis di area bersih. Yang keempat, alirkan gas. Udara biasa didorong keluar, gas khusus diinjeksi ke dalam kemasan. Yang kelima, segel rapat. Kemasan ditutup rapat agar gas tidak bisa keluar atau masuk. Dan yang keenam, cek kualitasnya. Keamanan diperiksa, dipastikan tidak bocor atau kompresi gas sesuai dengan target. Di sini ada kelebihan dan tantangan gas dalam kemasan. Kelebihannya, umurnya simpan lebih lama, warna dan rasa tetap terjaga, distribusi bisa lebih jauh, kurangi pengawetan kimia, kurangin sampah makanan. Tantangannya,
biaya produksi lebih mahal, kemasan bisa kempes, risiko jika kebocoran seal, tanpa O2 total bisa beresiko. Perlu cold coin konsisten. Manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Itu mengapa industri pangan global terus memakai teknologi ini asal ditetapkan dengan benar. Ini ada salah satu contoh studi kasus gas mulia untuk kemasan premium. Ini contoh kasus nyatanya, American Air Liquide mematenkan teknologi gas mulia, yaitu argon, krypton, dan xenon untuk kemasan pangan pada tahun 2002. Apa yang terjadi? Yang pertama yaitu teknologinya. Teknologinya mencampur campuran 80-97% argon plus 3-20% krypton atau xenon dipatenkan oleh Kevin C. Spencer. Produknya ditetapkan pada keripik kentang, daging olahan, kacang minuman, pasta segar, makanan siap saji, dan selada. Skalanya itu hampir 200 jenis produk berkemasan argon ditemukan di rak supermarket Inggris dan negara Eropa lainnya. Hasil terukurnya, rata-rata umur simpanan pada produk meningkat 25%. Untuk pizza segar, peningkatan mencapai 40-50%. Jauh lebih signifikan dibandingkan gas nitrogen yang biasanya dipakai. Nah, selanjutnya itu ada studi kasus yang sedikit berbahaya, yaitu studi kasus KLB listeriosis di Finlandia pada tahun 2016 terkait bola daging atau meatball siap makan kemasan gas pelindung. Kronologinya, temuan awalnya yaitu salah satu pasien lansia terinfeksi Listeria monocytogenes ditemukan lewat 2 kultur darah berturut-turut di rumah sakit. Selanjutnya investigasi yaitu tim kesehatan menelusuri riwayat makanan pasien. Bola daging komersial kemasan MAP teridentifikasi sebagai sumber penyakitnya. Selanjutnya itu ada tindak lanjutnya, produknya akhirnya ditarik dari pasar. Bakteri ditemukan juga via sampling freezer rumah pasien sebagai bukti penguat. Pelajaran pentingnya, MAP mengurangi oksigen agar bakteri aerob terhambat. Namun jika tidak terkontrol ketat seperti suhu dan kebersihan produk, bakteri tertentu seperti Listeria monocytogenes yang tahan suhu dingin tetap bisa tumbuh. Gas kemasan bukan mengganti sanitasi dan rantai dingin yang baik. Ini ada contoh gas kemasan dalam sekitar kita, yaitu daging segar, keju iris, roti tawar, gas kemasan, kopi kemasan, keripik dan snack, ikan filet, salad siap makan, coklat premium. Ini ada fakta menariknya. Yang pertama, untuk kemasan keripik kentang yang besar dan kopong, ini bukan tipu-tipu karena nitrogen di dalamnya berfungsi sebagai bantalan agar keripik tidak hancur. Ada kopi juga, kemasan kopi punya katup kecil satu arah karena kopi yang baru di roasting masih melepas CO2 secara alami beberapa hari. Dan selanjutnya juga. Rangkumannya, gas kemasan yaitu pengganti udara biasa. Contohnya itu seperti N2, CO2, dan O2 dimasukkan untuk menggantikan udara membuat makanan lebih awet. 3 musuh pada gas kemasan yaitu bakteri atau jamur, oksidasi dan respirasi adalah penyebab utama makanan cepat busuk. Gas membantu memperlambat ketiganya. Setiap gas punya peran berbeda, contohnya N2 untuk mendorong oksigen keluar, CO2 untuk melawan bakteri, dan O2 kadang sengaja dipakai untuk warna produk tertentu. Prosesnya melalui gas flusing, gas dimasukkan dengan teknik khusus sebelum kemasan disegel rapat agar tidak bocor keluar. Harus aman dan sesuai aturan. Gas yang dipakai wajib food grade dan mengikuti regulasi seperti peraturan BPOM tentang kemasan pangan. Kesimpulannya, gas kemasan adalah teknologi sederhana namun efektif mengganti udara biasanya seperti N2, CO2, dan O2 untuk membuat makanan menjadi lebih awet. Setiap gas mempunyai fungsi spesifik, nitrogen untuk mendorong oksigen keluar, karbon dioksida untuk melawan bakteri dan jamur, oksigen untuk menjaga warna produk tertentu. Cara penerapan melalui proses gas flusing, di mana gas diinjeksi kemasan sebelum disegel rapat agar tidak bocor. Setiap gas makanan memiliki kombinasi gas yang berbeda. Daging, ikan, roti, sayur, dan kopi semuanya punya resep gasnya masing-masing. Penggunaan gas
Kemasan harus food grade dan sesuai dengan aturan seperti Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang kemasan pangan demi keamanan konsumen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.